Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Uratobiha dengan NIM 2304292. Kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya dari bab 7, yaitu tentang ibadah. Secara terminologi, ibadah berarti penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adapun bentuk-bentuk peribadatan, yang pertama ada sholat. Sholat yaitu seperti sendi dan induk ibadah. Lalu yang kedua ada syaum, yaitu ibadah yang melibatkan hawa nafsu. Lalu yang ketiga ada zakat, yaitu wujud ibadah sosial. Lalu yang terakhir ada haji, yaitu puncak ibadah dan pengorbanan lahir dan batin. Lalu adapun macam-macam ibadah. Yang pertama ibadah mahdah, yaitu ibadah sholat. Lalu yang kedua ada ibadah ghair mahdah, yaitu zakat. Dan yang terakhir ibadah wajain, yaitu menikah. Dan hikmah dari beribadah ini, yang pertama, ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah. Ibadah merupakan pengujian terhadap manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia. Lalu ibadah mensucikan jiwa dan mengangkat ke derajat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adapun sifat dan ciri-ciri ibadah. Yang pertama, bebas dari perantara, lalu tidak terkait kepada tempat-tempat yang khusus, dan yang terakhir tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Dan yang terakhir adapun syarat-syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Lalu yang kedua, ittiba, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya, untuk pertanyaan yang pertama, penjelasan pengertian dan hakikat ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah yang artinya menyembah atau menghamba. Ibadah dapat didefinisikan sebagai penghambaan seorang manusia kepada Allah yang telah menciptakan dirinya dan segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai wujud dari tugas dan tujuannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Lalu untuk pertanyaan kedua, fungsi ibadah bagi manusia. Beribadah kepada Allah berarti menimbulkan kesadaran penuh akan penghambaan diri pada Sang Pencipta, sehingga manusia terhindar dari sifat menghamba kepada dirinya sendiri dan kepada hawa nafsunya. Lalu yang ketiga, bentuk-bentuk peribadatan formal secara komprehensif. Yang pertama itu adalah sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa atau rahmat, sedangkan menurut istilah, sholat berarti perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan seperti yang dicontohkan dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu yang kedua ada puasa. Puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang menggugurkan pahalanya dan segala sesuatu yang dapat dan juga mengurangi pahalanya, seperti makan dan minum dan lain-lain, yang dilaksanakan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga ada zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti mensucikan. Zakat dapat dikatakan sebagai usaha untuk mensucikan diri dari kemungkinan akan cinta yang berlebihan terhadap harta yang seyogianya adalah pemberian dari Allah. Lalu ada haji. Haji menurut bahasa berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Lalu untuk pertanyaan keempat, tata cara ibadah sholat yang benar. Berdasarkan hadis dari Muhammad bin Amr bahwasannya ia pernah duduk bersama beberapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Humaid As-Saidi berkata, aku adalah yang paling hafal di antara kalian tentang sholat Rasulullah. Aku melihatnya apabila beliau takbir. Beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak beliau, dan apabila ruku, beliau meletakkan kedua tangan beliau di kedua lutut beliau, kemudian membungkukkan punggungnya. Dan apabila beliau berdiri hingga tiap-tiap tulang punggungnya kembali tegak seperti biasanya, dan apabila sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan lengannya tidak pula dirapatkan kepada kedua rusuknya, dan ujung jari-jari kakinya menghadap ke kiblat. Dan apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan tapak kakinya yang kanan. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, beliau mengulurkan telapak kakinya yang kiri dan menegakkan tapak kakinya yang kanan, lalu duduk di atas pinggungnya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.